Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Haji Dr. Andes Cecep Suryana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu dan Komunikasi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fatma Amelia Jahrul dengan NIM 12540300034 dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Program Studi Manajemen Dakwah semester 2. Nah, di video kali ini saya akan membuat tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu dan Komunikasi, yang mana tugasnya adalah menjawab 10 pertanyaan. Soal pertama, Hochland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, jadi menurut Hochland, komunikasi ini adalah proses di mana seseorang menyampaikan untuk mengubah tingkah laku orang lain. Kalau kita pahami lebih dalam, definisi ini menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar berbicara atau bertukar kata, melainkan ada tujuan yang lebih besar, yaitu memengaruhi dan mengubah perilaku orang yang menerima pesan. Contoh sederhananya, ketika seorang guru menyampaikan materi di kelas, tujuannya bukan hanya sekedar untuk didengarkan oleh sang murid, akan tetapi agar murid bisa memahami dan mengubah cara berpikirannya. Jadi, inti dari definisi Hochland ini adalah komunikasi selalu punya cara tujuan perubahan, baik perubahan sikap, pendapat, maupun perilaku. Materi tadi saya kutip dari buku Communication and Persuasion karya Hochland, Janis, dan Kelly pada tahun 1953. Lanjut ke pertanyaan kedua, soal ke-17, yaitu bagaimana cara kita berbicara pada saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi berdasarkan aspek fisik. Nah, jadi perbedaan cara berbicara kita pada saat musim dingin dan pada saat musim kemarau itu terjadi karena konteks komunikasi kita itu dipengaruhi oleh aspek fisik lingkungan sekitar. Misalnya, coba bayangkan, pada saat musim hujan dan suasana terasa dingin, orang-orang cenderung berbicara lebih singkat, lebih cepat, dan ingin segera berlindung karena kedinginan. Beda lagi kalau pada saat musim kemarau yang panasnya terik, orang-orang bisa berkomunikasi dengan santai atau justru bisa lebih cepat karena kelelahan cuaca. Jadi, lingkungan fisik seperti cuaca, suhu udara, kondisi ruangan, bahkan kebisingan di sekitar kita semuanya sangat memengaruhi kenyamanan dan efektivitas dari proses komunikasi yang terjadi. Itulah mengapa kita perlu peka terhadap fisik lingkungan saat berkomunikasi, supaya pesan yang kita sampaikan diterima dengan baik. Referensi ini saya ambil dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar Profesor Dedi Mulyana tahun 2007. Lanjut ke pertanyaan ketiga, soal ke-19, yaitu tentang fungsi komunikasi dalam konteks perkuliahan. Nah, jadi komunikasi yang terjadi di perkuliahan ini berfungsi untuk memberikan edukasi atau pendidikan kepada mahasiswa. Kalau kita pikir lebih dalam, fungsi komunikasi dalam pendidikan ini sangat penting sekali, karena melalui komunikasi, ilmu pengetahuan, nilai-nilai, berbagai informasi bisa dipindahkan dari dosen kepada mahasiswa secara sistematis dan terstruktur. Dalam proses perkuliahan ini, dosen berperan sebagai komunikator yang menyampaikan pesan berupa materi ilmu pengetahuan, sementara mahasiswa yaitu berperan sebagai komunikan yang menerima dan mengolah informasi tersebut menjadi pemahaman baru. Coba bayangkan, kalau tidak ada komunikasi yang baik antara dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran pasti tidak akan berjalan dengan efektif, dan mahasiswa pun kesulitan untuk memahami materi yang diajarkan. Jadi, komunikasi dalam konteks pendidikan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi saja, tapi juga membentuk cara pikir dan membentuk perilaku mahasiswa ke depannya.
Materi ini saya ambil dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi karya Profesor Hafidz Canggara tahun 2014. Lanjut ke pertanyaan nomor 4 soal ke-20, yaitu tentang fungsi komunikasi dalam stand up comedy. Bagaimana? Jadi, stand up comedy ini merupakan komunikasi yang berfungsi untuk menghibur para penontonnya. Fungsi hiburan dalam komunikasi ini adalah salah satu fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Melalui stand up comedy, seorang komika menyampaikan pesan-pesan yang dikemas secara lucu dan menghibur kepada penontonnya di atas panggung. Yang menarik adalah, meskipun stand up comedy ini terlihat hanya sebagai hiburan semata, kalau kita perhatikan lebih dalam, seringkali di dalamnya juga terkandung pesan sosial, kritik terhadap kondisi masyarakat, bahkan edukasi yang disampaikan dengan cara yang lebih ringan dan mudah dicerna. Jadi, fungsi dalam hiburan komunikasi ini bukan berarti pesan yang disampaikannya itu tidak bermakna. Justru sebaliknya, pesan tersebut disampaikan dengan cara mudah diterima, mudah diingat. Itulah mengapa stand up comedy ini menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat luas. Referensi ini saya ambil dari buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Profesor Dedi Mulyana tahun 2007. Lanjut ke pertanyaan kelima dari nomor soal ke-22, yaitu prabahasa terkait pada bagaimana kita mengucapkan sesuatu, bukan pada kata yang diucapkannya itu sendiri. Jadi, prabahasa adalah elemen-elemen penting dalam komunikasi nonverbal yang mencakup nada suara, intonasi, kecepatan berbicara, volume, dan jeda dalam berbicara. Semua elemen ini memberikan makna tambahan yang tidak bisa ditangkap hanya dari kata-kata saja. Contoh yang sangat mudah dipahami adalah kata iya. Jika diucapkan dengan nada datar, maknanya adalah persetujuan biasa. Tetapi jika diucapkan dengan nada tinggi dan memanjang, bisa bermakna keheranan atau bahkan sindiran. Hal inilah yang membuat prabahasa menjadi sangat penting dalam komunikasi sehari-hari, karena pesan yang sama bisa memiliki arti yang berbeda, tergantung pada cara kita menyampaikannya. Referensi ini saya mengambil dari Mulyana D. 2007 Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, Remaja Roskadaria, Bandung. Lanjut ke pertanyaan ke-6 dari soal ke-25, yaitu tentang prinsip komunikasi sebagai proses simbolik. Nah, jadi pernyataan bahwa lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna dan kitalah yang memberi makna pada lambang tersebut. Ini termasuk ke dalam prinsip komunikasi sebagai proses simbolik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh berbagai macam lambang atau simbol, mulai dari kata-kata, gambar, gestur tubuh, bahkan warna. Namun, semua lambang tersebut sebenarnya tidak memiliki makna bawaannya sendiri. Maknanya ini diberikan dan disepakati bersama oleh manusia dalam suatu budaya atau kelompok sosial tertentu. Contoh yang paling mudah adalah warna. Di Indonesia, warna merah sering diasosiasikan dengan makna keberanian dan semangat. Tapi di beberapa budaya lain, warna ini bisa memiliki makna yang berbeda, misalnya seperti bahaya atau kesialan. Ini membuktikan bahwa makna itu bukan ada di dalam lambangnya, tetapi ada dalam kesepakatan dan pengalaman manusia yang menggunakannya. Referensi ini saya kutip dari buku Teori Komunikasi karya Littlejohn dan Foss tahun 2009. Lanjut ke poin ke-7 dari nomor soal ke-37, yaitu tentang ekspresi wajah khas. Jadi, pada saat itu ada kasus putri kecantikan di ajang Miss World yang terjatuh tersungkur akibat gaun yang dipakainya itu terinjak. Namun, tetap tersenyum manis dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat ia berdiri. Ini disebut dengan ekspresi wajah khas. Atau dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan dengan topeng. Nah, dalam kasus ini, perasaan sesungguhnya mungkin ada rasa sakit, rasa malu, atau rasa terkejut akibat jatuh di depan banyak orang. Namun,
demi menjaga penampilan dan profesionalismenya di hadapan publik dan juri, ia memilih untuk menampilkan senyuman yang manis. Jadi intinya, ekspresi wajah mask adalah kemampuan seseorang untuk menutupi ekspresi wajah aslinya dengan menampilkan ekspresi wajah yang berbeda dari apa yang ia rasakan. Referensi ini saya ambil dari buku Emotion Reveal karya Paul Ekman tahun 2003. Lanjut ke pertanyaan ke-8 dari nomor soal ke-21, yaitu tentang kemampuan berbahasa manusia yang membedakannya dari hewan. Nah, jadi kemampuan manusia dalam berbahasa yang membedakannya dengan hewan ini merupakan akibat perkembangan otak manusia yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan otak hewan. Otak manusia, terutama bagian yang disebut dengan korteks cerebral, berkembang dengan sangat luar biasa. Bagian inilah yang bertanggung jawab atas kemampuan berpikir, berbicara, dan menggunakan bahasa simbol yang sangat kompleks. Berbeda dengan hewan yang bisa berkomunikasi melalui sinyal-sinyal sederhana, yaitu seperti suara atau gerakan tubuh yang terbatas. Manusia ini mampu menciptakan bahasa, menyusun kalimat yang sangat kompleks, dan bahkan menyampaikan ide-ide abstrak yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera secara langsung. Itulah mengapa bahasa sering disebut sebagai salah satu keunggulan terbesar manusia sebagai makhluk komunikasi yang paling canggih di muka bumi ini. Referensi ini saya ambil dari buku The Psychology of Language karya Trevor Harley tahun 2003. Lanjut ke nomor 9 dari soal ke-47, yaitu tentang tatapan mata dalam komunikasi nonverbal. Jadi, fenomena ini di mana semakin besar minat seseorang terhadap suatu objek, maka semakin besar pula pupil matanya. Ini membuktikan bahwa tatapan mata seseorang merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal. Mata juga sering disebut sebagai jendela jiwa karena mereka dengan kemampuannya yang sangat luar biasa dalam mengungkapkan perasaan dan emosi seseorang tanpa harus mengucapkan sepatah kata. Perubahan pada pupil mata, arah pandangan, seberapa sering kita berkedip, dan kontak mata semuanya menyampaikan pesan yang sangat bermakna kepada orang lain di sekitar kita, bahkan tanpa kita sadari. Dalam konteks komunikasi sehari-hari, hal ini sangat penting karena tatapan mata bisa menjadi indikator kejujuran seseorang, tingkat ketertarikan, seberapa besar perhatian yang diberikan, bahkan bisa menjadi petunjuk kebohongan dalam sebuah percakapan. Referensi ini saya ambil dari Komunikasi Antar Manusia karya Joseph De Vito tahun 2011. Lanjut ke pertanyaan terakhir dari nomor soal ke-48, yaitu tentang jenis sentuhan dalam komunikasi nonverbal. Nah, jadi sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab ini disebut sebagai sentuhan cinta keintiman. Nah, sentuhan sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat dan paling langsung dalam menyampaikan perasaan kita kepada orang lain. Nah, dalam kategori sentuhan cinta keintiman ini, sentuhan yang dilakukan bukan hanya sekedar kontak fisik biasa, tapi mengandung makna emosional yang sangat dalam antara dua orang yang memiliki hubungan yang dekat. Contoh nyata dari sentuhan cinta keintiman ini bisa kita lihat dalam banyak situasi kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti pelukan hangat seorang ibu kepada anaknya, genggaman tangan erat antara suami dan istri, atau tepukan lembut di bahu seorang sahabat dekat yang sedang bersedih. Itulah yang menjadikan sentuhan cinta keintiman ini sebagai salah satu bentuk komunikasi yang paling bermakna dan yang paling berkesan dalam kehidupan manusia. Referensi ini saya ambil dari Heslin dan Alper, dikutip dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Profesor Dedi Mulyana tahun 2007. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.